Baik, kalau kondisi makam di situ seperti apa sekarang? Kondisi makam itu memang kita sama-sama ketahui bahwa beberapa tahun kemarin itu kan ada pengerusakan. Nah, yang kami sayangkan itu salah satu bagaimana kita punya silsilah atau kita bisa tahu bahwa kita dari jalur mana hilang itu karena nisan yang ada di dalam makam kesultanan itu tidak punya nama semua, hilang. Ya, orang tua saya tahu bahwa itu semua ada, tapi pemugaran dilakukan oleh pemerintah provinsi dulu. Saya juga belum ada, mungkin maksudnya sudah lahir tapi keberadaannya belum ada. Nggak ada, hilang semua. Bahkan terakhir kuburan Ahmad Najamuddin hampir hilang lagi. Makam-makam penting itu masih ya? Masih. Pangeran Ratu yang iya. Itu. Hanya gini yang sekarang terjadi itu saudara-saudara kita di sana itu tidak memahami bahwa kuburan yang tersusun itu memang formasi itu. Itu bukan hanya sekedar taruh, gitu kan? Meninggal taruh sini. Tapi itu formasi yang pada hakikatnya adalah bukan sekat sih, apa maksudnya, bahwa dia itu posisinya sini, gitu. Jadi formasi yang dibangun di dalam makam itu bukan hanya taruh-taruh aja lah, bukan saya katakan begitu. Tapi itu ada artinya semua. Ada komposisinya. Ya, komposisi. Sultan di sini. Ya, sultan sini. Ya. Di sebelah sini. Ya. Nah, jadi formasi itu seperti di sini kan, sultan tengah, guru sebelah kanan, di sini sebelah kiri. Ya. Jika ada sultan satu lagi, seperti Ahmad Najamuddin, ditaruh di sejajar, tapi di luar sejajar. Nah, itu menandakan bahwa dia juga sultan. Seperti ya, nah, Tepuruk juga. Ya. Tapi kemudian yang terjadi sekarang adalah saudara-saudara saya itu bukan saudara kandung, tapi saudara satu darah itu yang makamkan di dalam. Bahkan dia lebih depan daripada kuburan Mahmud Badarudin dan istri sama guru itu. Nah, ini kan rubah formasi. Padahal itu ada artinya semua, gitu. Nah, jadi saya menginginkan bahwa memang kami sudah hubungi kepada Balai Cagar Budaya Ya, kami sudah hubungi, sudah sampaikan hal ihwal itu. Balai Arkeologi ya. Ya, tapi kemudian begini Pak, Mang C, kita tegur dia marah, iya kan? Tegur dia marah. Sampai satu ketika itu saya sampaikan ke kakak saya satu, tolong ke rumah lah dia. Diusir saat itu waktu itu. Padahal hanya untuk menyampaikan hal baik bahwa jangan dimakamkan di dalam kawasan itu. Jadi saya tidak tahu bahwa cagar budaya itu harus ada keputusan siapa kan? Apakah sebatas gubernur atau sampai tingkat menteri kan tidak tahu. Tapi kalau keputusan gubernur sudah ada. Kepala daerah bisa. Iya. Waktu itu Taipar main. Undang-undang baru itu kan. Iya. Itu sudah ada. Sudah didaftar di sini. Iya, sudah. Ya, jadi mudah-mudahan kalau sudah terdaftar dan kan bisa, artinya pemerintah bisa ikut memelihara itu sebagai cagar budaya. Iya. Baik, kita beralih ke Syekh Ahmad dulu. Saya ini kalau mengenal Bacan ingat batu aja. Coba ceritakan diaspora Palembang di Batu Bacan. Di Bacan. Di Pulau Bacan sendiri terdapat, jadi di Maluku Utara tuh ada 4 kesultanan besar. 2 kesultanan yang ekspansif, 2 kesultanan yang tidak ekspansif. Kesultanan yang pertama Kesultanan Ternate sama Tidore yang dikenal sejarah bahkan dunia, itu ekspansif keluar. Artinya dia punya wilayah jajahan di luar lingkup Maluku Utara. Nah, sedangkan kalau Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo itu dia tidak melakukan ekspansif keluar. Nah, sebagian diaspora dari kami, sebagaimana sudah diceritakan oleh Syekh Rahmat tadi, bahwa ada di Pulau Bacan. Nah, ketika tiba di Pulau Bacan itu disambutlah sama Sultan Bacan. Karena mengetahui bahwa ini turunan dari Sultan Palembang, maka dinikahkanlah dengan keluarga Kesultanan Bacan.
sehingga turunlah kami, ayah saya, ibunya itu keturunan Sultan Bacan, sedangkan ayahnya adalah keturunan Sultan Palembang. Nah, jadi di Bacan itu kita sangat dihargai, dan kita sudah, karena sudah 200 tahun, kita sudah hampir menjadi penduduk asli di sana juga, karena kita sudah 200 tahun ya, sudah beberapa generasi. Nah, ini menariknya, kami kalau yang di kami dari Raden Purbaya, Pangeran Purbaya, itu tetap disebutkan nama belakangnya. Jadi famnya itu dipertahankan, sehingga kita bisa tahu bahwa kita memang dari Kesultanan Palembang. Tadi yang diungkapkan oleh saudara saya C. Rahmat itu benar juga. Kadangkala kita menganggap bahwa jangan sampai ini seolah-olah kita menghidupkan feodalisme atau apa ke depan, padahal bukan. Sebenarnya dengan adanya gelar Raden atau seperti kami Marga Purbaya disematkan di belakang nama kami, itu menandakan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kita berasal dari Kesultanan Palembang dan masih bersaudara. Sehingga dari di Bacan sendiri ada Purbaya, ada juga ada beberapa yang Jahir ya. Jahir, Bahtiar. Jahir sama Bahtiar itu adalah keturunan dari Sultan Palembang SMP 2 yang di Pulau Bacan. Kemudian sebagian juga banyak yang sudah merantau ke Jakarta. Dan ada juga Purbaya yang di Jakarta, dan itu cukup banyak juga diaspora di Jakarta. Itu dari Pulau Bacan kebanyakan yang di Jakarta itu. Selanjutnya kalau di Pulau Bacan sendiri kita ada dinikahkan juga dengan keturunan Sultan Palembang ini, nikah juga dengan keturunan dari Kiai Bermawi, penasehat Pangeran Diponegoro, yang diasingkan di Pulau Bacan. Nah, jadi sudah campuran, sehingga ada juga yang makam Bermawi di Bacan itu juga ditempati oleh makam dari keturunan Sultan Palembang. Jadi makam Purbaya, Jahir, Bahtiar, dan Bermawi itu kemarin saya sempat membuat pagarnya sehingga bisa menandakan bahwa ada lokasi makam yang isinya dari Kiai Bermawi, Purbaya, dan Jahir dan Bahtiar yang ada di dalam situ. Nah, kemudian yang terkait dengan makam Sultan Palembang yang di Ternate, alhamdulillah kemarin kita bisa mengalokasikan sedikit dana untuk melakukan pemugaran. Dan alhamdulillah kita sudah membuat kanopi untuk menutup sampai di makam Sultan Ahmad Kuba, keliling Kuba. Najamuddin. Ya, kita sudah bikin kanopi untuk di samping kubahnya. Nah, dan tahun ini kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah ada dana dari provinsi. Jadi Provinsi Maluku Utara tahun ini mengalokasikan dana untuk pemugaran Sultan Mahmud, kuburan Sultan Mahmud Badarudin II dan Sultan Babulah, pahlawan nasional dari Maluku Utara. Jadi kita imbang antar. Jadi kita khususnya keluarga Kesultanan Palembang yang ada di Maluku Utara sangat berterima kasih kepada Gubernur Maluku Utara yang sudah memberikan perhatian terhadap kuburan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II dan pahlawan nasional Sultan Babulah. Jadi ini menandakan bahwa kita harus tetap ingat akan perjuangan dan kesetiaan mereka terhadap cita-cita perjuangan tidak mau dijajah oleh penjajahan Belanda. Ini sangat penting di era sekarang ini karena banyak juga yang kita sudah runtuh nilai-nilainya itu. Sehingga dengan saya berharap festival SMP 2 ini bisa melestarikan dan membangkitkan semangat-semangat seperti itu. Amin. Jadi bagaimana perasaan Cek Rahmat, Cek Ahmad setelah tahu bahwa keturunan dari SMP 2 itu? Rasanya itu seperti apa? Di satu sisi kalau saya ada rasa bangga karena merupakan bukan bangga dalam arti menyombongkan diri adalah keturunan kesultanan, bukan,
tapi bangga bahwa leluhur-leluhur kita itu tidak pernah mau dijajah. Itu yang penting. Dan kemudian dia konsisten dalam melakukan apa yang dia cita-citakan atau impikan. Sehingga ini yang penting. Jadi bangga, dan kami juga pada saat sampai di sini kami terharu bahwa ternyata di sini masih melestarikan Kesultanan Palembang. Ya mudah-mudahan ke depan lebih semarak lagi, dan mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah. Cek Rahmat gimana? Jadi tadinya kan nggak tahu Raden apa ya. Iya. Setelah tahu ini ternyata keturunan dari sini, keturunan orang Palembang. Gimana rasanya? Iya. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan bahwa Cemat tadi, bahwa sebenarnya kita bangga, apalagi gaung dari Muhammad Badarudin ini kan untuk lingkup Indonesia ini kan sudah terkenal sekali kan. Dari sisi turunan itu kita bangga seperti yang sampaikan, bahwa bukan untuk menyombongkan diri, bahwa beliau itu kalau kita baca sejarah sangat gigih sekali, ya kan? Untuk kompromi tidak. Nah, kebanggaan yang munculnya di situ. Ya, kita bisa memetik pelajaran. Iya, pelajaran Yang baik dari tokoh hebat ini ya. Tokoh hebat. Tokoh yang luar biasa hebat. Intinya tadi bukan membentuk feodalis baru, bukan juga ingin membentuk negara dalam negara secara politik, tapi kita ingin membangkitkan kebudayaan yang besar, yang dimulai dari Sultan Mahmud Badarudin I atau Abdurrahman meletakkan batu pertama Kesultanan Palembang Darussalam yang berbasis Islam, kemudian membangun peradaban Melayu Islam, memelihara para penulis, para ulama, sehingga ulama dan umaro konsepnya begitu pada Darussalam itu. Wajar kalau dikatakan Sultan Badarudin II adalah Al-Hafiz, dan kemudian di masa Sultan Bahaudin Badarudin I sampai II menjadi pusat sastra dan agama. Sebenarnya itu yang akan kita bangkitkan lagi. Jadi dia bermanfaat bagi negeri ini sebagai satu identitas. Jadi inilah sebenarnya kebangkitan yang menurut kita itu ya kebangkitan kebudayaan yang hari ini identitas itu melekat pada masyarakat Palembang. Tidak hanya keturunan orang Palembang, tapi di Sumatera Selatan. Agama yang digunakan agama itu. Peradaban-peradaban yang sekarang digunakan adalah yang ditanamkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, saya ingin bertanya begitu. Kita seharusnya itu seperti apa para zuriat yang tadi di mana-mana itu, agar apa ya, orang tidak lupa bahwa kesultanan itulah sebenarnya yang ada sekarang itu nilai-nilai, walaupun sultannya sudah tidak ada. Bukan dibubarkan menurut saya, tapi diambil paksa oleh Belanda. Bukan begitu? Betul. Ini bukan dibubarkan. Kalau ngomong dibubarkan seolah-olah tidak boleh dibangkitkan kembali. Enggak pernah bubar. Enggak pernah bubar. Badarudin juga tidak meninggalkan karena itu. Nah, apa kira-kira saran daripada Cik Ahmad atau Cik Rahmat agar kita bisa membangkitkan kejayaan dalam konteks kebudayaan Palembang Darussalam? Ya, kalau saya Cik Febri, ya kita biasakan lagi kebudayaan Palembang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang paling sederhana, dan mungkin zuriat ini adalah sebagai pelopornya. Jadi pelopornya untuk membangkitkan lagi, memasyarakatkan lagi budaya-budaya Palembang yang sudah hilang. Jadi kita kembalikan mulai dari kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sesuaikan dengan kehidupan modern yang sudah ada, tapi tanpa meninggalkan esensi dari kebudayaan itu sendiri. Praktisnya dari kita, dari keluarga kita mulai sendiri. Sehingga orang bisa melihat bahwa oh, ini kebudayaan Palembang ini ternyata bermanfaat dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan modern sekarang. Saya pikir itu kalau dari saya. Ya, kalau saya posisi kita yang juriat yang di Ternate ini kan, yang saya hadapi itu kalau kita kumpul-kumpul keluarga, sekarang kita mau melestarikan kita punya peninggalan orang tua yang dari Palembang. Tetapi kemudian saudara-saudara kita ini tidak memahami. Jadi
langkah pertama yang harus kita ambil adalah memberitahukan ke mereka bahwa budaya Palembang kita, gelar-gelar kita, terus kemudian panggilan-panggilan dalam keluarga. Nah, itu yang kemudian saya sama beberapa termasuk beliau ini, jadi pada saat kalau kita kumpul, saya selalu menyampaikan itu. Nah, cerita sejarah apa yang mampunya kita tahu, itu yang saya tanamkan dulu. Teman-teman ditanamkan dulu di keluarga yang ada di Ternate. Setelah kami duduk dan berbicara, jadi buta semua. Kebanyakan itu yang tidak memahami budaya Palembang. Sehingga jalan satu-satunya harus dimulai adalah menyampaikan bahwa budaya Palembang seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Sekarang langkah apa yang awal kita ambil sehingga di dalam komunitas kita paguyuban yang ada di Ternate itu membiasakan pertama itu adalah memanggil nenek dengan bahasa Palembang nyai. Ya, terus kemudian kakek dengan yai, mulai dari tuturan ya, tuturan kakak dengan mang. Karena substansi dari panggilan ini adalah panggilan yang sangat menghargai. Kan ada bahasa yang panggilan secara kasar kita sebaya, ya kan? Kemudian ada panggilan yang bagaimana panggilan itu identifikasinya adalah menghargai yang lebih tua. Nah, seperti paman juga kita panggil mama. Itulah yang kita memulai itu. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka haruna dari Sultan Palembang Darussalam. Nah, mereka tahu itu berarti harus ada identitas yang melekat ke dia. Kita belajar dari sejarah bahwa hancurnya Sultan itu sebenarnya bukan dari luar, tapi juga dari dalam, karena sesama kerabat tidak sepakat. Nah, saya setuju tadi bahwa konflik masa lalu ya masa lalu. Karena itu masih ada Belandanya, kan sekarang kan Belanda nggak ada lagi. Masa Belanda kita harus hadirkan secara imajiner berusaha kita, ya kan? Nah, kira-kira apa agenda yang harus kita lakukan untuk menyatukan potensi orang-orang Palembang itu, baik yang di dalam kota Palembang maupun yang tadi yang di luar. Agenda apa? Apakah kita perlu ketemu misalnya dalam, misalnya kalau ketemu zuriat SMB 2 saja dulu misalnya, kita harus begitu atau bagaimana? Iya. Kalau saya ya memang butuh intensitas dalam bertemu itu juga tidak mesti ibaratnya secara fisik. Sekarang kan sudah canggih. Nah, bisa virtual, bikin rapat virtual keluarga SMB 1, SMB 2 yang baik ada yang di sini maupun ada yang di Ternate, itu secara virtual bisa kita bikin. Atau kita bikin event-event yang bisa menghadirkan kita yang dari Ternate juga ke sini atau dari sini yang ke Ternate. Artinya intinya adalah mempersatukan kembali orang-orang Palembang yang tercerai-berai di, artinya masih tetap harus ada koneksinya. Persatuan itu penting. Iya, persatuan. Dan saya kira Sultan membuat dua segala simbol. Iya, menyatukan kita. Jadi baik itu yang di luar maupun di dalam. Yang penting, yang pertama persatuan. Yang kedua, ya kita harus saling membantu semampunya. Artinya tidak memaksakan diri, tapi ada perhatian. Iya, jadi ada perhatian, ada komunikasi, ada perhatian. Jangan materi doa. Semampunya bantu silaturahmi. Saya pikir itu kegiatan-kegiatan berkala yang kelihatannya kecil tapi bermakna. Nah, saya pikir kalau itu kita intensitaskan, itu persatuan dengan sendirinya kita akan guyup. Saya pikir itu. Para pemirsa, demikian perbincangan kita dengan zuriat Sultan Hamengkubuwono II dari Ternate dan Bacan. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.